Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ngalimpuro. Halo pemirsa, nemui nyimah kembali lagi bersama Ibu Puspita. Dan tentunya hari ini kita akan membahas sebuah sekolah yang tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya para pencipta seni, tetapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan potensi seni ya, tetapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas di tengah-tengah masyarakat. Sekolah Seni Payungi ini telah menjadi garda terdepan dalam mengedukasi seni di berbagai lapisan masyarakat. Dan telah hadir ya di tengah-tengah kita hari ini ada Kak Anggi dan Kak Iqbal, tentunya sebagai penggerak dari Sekolah Seni Payungi itu sendiri. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak. Halo Kak Iqbal. Iya. Oke Kak, ngomongin soal Sekolah Seni Payungi itu sendiri, itu maksudnya apa Kak? Sekolah Seni Payungi ini adalah salah satu bagian ya dari Payungi sendiri gitu. Payungi ini kan sebenarnya kalau dari bahasanya Payungi ini kan pasar Yosumulyo Pelangi gitu. Baik. Nah, di setiap hari Minggu kami itu menggelar namanya kayak pamer apa ya, istilahnya pagelaran kuliner gitu. Kuliner bagi masyarakat yang ingin nyari sarapan gitu. Tapi di balik itu kita juga mengembangkan di bidang edukasinya. Nah, saya ini kan apa istilahnya tertarik di bidang seni karena emang dulunya juga sekolah di seni rupa gitu. Lalu ingin mengembangkan ilmu yang pernah saya dapatkan zaman kuliah gitu di bidang kesenian. Tapi bedanya kalau yang sekarang ini kan Sekolah Seni Payung ini sekolah transformatif gitu, atau istilahnya kita tak ada gelar, tak ada apa ya ijazah gitu. Kita hanya sebatas kegiatan edukasi kesenian itu bagi yang berminat dan apa ya tertarik gitu. Iya, masuk ke dalam sekolah itu sendiri ya. Oke, baik. Nah, gimana sih Kak untuk mendesain program-program di Sekolah Seni Payung itu sendiri? Untuk program kegiatan kami untuk sehari-hari itu di setiap hari Minggu itu kami mengadakan kelas rutinan bagi adik-adik disabilitas gitu. Jadi bagi adik-adik disabilitas itu kita fasilitasi untuk yang berkegiatan mulai dari berbagai jenis ininya apa kelebihannya ya, kelebihannya mereka gitu. Ada yang dari Down syndrome, terus disabilitas intelektual, ada yang tunarungu gitu. Terus ada yang yang apa misalnya yang susah bergerak kayak gitu. Baik. Jadi kita rolling setiap minggu, misal minggu pertama adik A, B, C, lalu D, E, F itu ke yang lain gitu. Nanti di rolling minggu depan yang gantian. Gantian ya, oke, seperti itu. Terus kalau untuk yang umum itu kita biasanya mengadakan kayak workshop kesenian gitu. Salah satunya kemarin ini saya ngadain kegiatan workshop seni rupa, temanya tentang sketsa wajah. Itu untuk umum juga. Bagi adik-adik disabilitas yang ingin ikut juga kami perbolehkan itu. Jadi kami berharap tuh nggak ada apa ya ketimpangan lah, bisa berkolaborasi. Ya, tidak ada kesenjangan sosial itu tadi ya. Oke, baik. Dan untuk ini Kak, bagaimana sih Sekolah Payungi mungkin berkolaborasi dengan komunitas lokal ataupun kampus untuk mengembangkan berbagai program di Sekolah Payungi itu sendiri? Di Metro sendiri ini kan ada 2 kampus besar ya, salah satunya di IAIN, sama satunya UM Metro gitu. Di situ ada UKM yang di bidang kesenian. Kita rangkul mereka untuk ajak mereka untuk berkolaborasi di Sekolah Seni Payungi. Selain itu juga teman-teman di sini kita selain ajak kegiatan juga ajak untuk apa ya istilahnya bergerak, istilahnya kegiatan kesenian untuk teman-teman itu kampus masyarakat itu biasanya mereka bisa apa, lalu kita fasilitasi agar mereka itu dapat memberikan ilmu yang mereka bisa gitu. Kalau untuk anak-anak apa untuk teman-teman UKM gitu. Terus kalau untuk masyarakat, jelas masyarakat mendukung, terutama yang dagang gitu. Jadi mereka itu ketika ada adik-adik
disabilitas gitu, sedang cari apa gitu, terus ya mereka support gitu, oh si ini daksana, ini daksana. Kadang-kadang kan kita juga apa ya, masyarakat yang nggak terbentuk, jelas support seperti itu mungkin kurang gitu, tapi ini saling dukung gitu. Saling apa ya, saling mengingatkan gitu. Baik, untuk program di sekolah seni payungnya itu sendiri itu mempelajari apa aja Kak? Berbagai bidang sebenarnya ingin kami ajarkan ya ke adik-adik, tapi karena basis saya sebagai di seni rupa, untuk sejauh ini masih dominan seni rupa gitu. Meskipun ada seni tarinya juga. Kalau seni rupa itu kita mengajarkan ada lukis poteri. Lukis poteri itu kayak gerabah pot gitu, yang masih tanah merah itu bekas dipanggang gitu. Kita lukis untuk fasilitas adik-adik atau umum maupun disabilitas itu. Terus ada juga melukis di kanvas berbagai ukuran gitu, mulai dari kecil sampai besar. Terus ada juga ecoprint gitu, di tote bag, berbagai macam media gitu. Itu sih salah satunya. Dan untuk dananya itu sendiri Kak, untuk membeli cat, lalu tadi seperti kanvas, itu dari mana Kak? Sejauh ini kita kayak subsidi silang. Kalau kami nyebut subsidi silang. Jadi gini, selainnya kalau untuk yang umum kita ada kenakan biaya. Kadang-kadang kita ada biaya, mungkin kalau untuk pelukis poteri itu sebesar 35.000 untuk, dan itu kita alokasikan nanti untuk kegiatan adik-adik disabilitas gitu. Bukan untuk kami gitu, karena sebenarnya program ini bukan program untuk mencari duit gitu, tapi program untuk apa ya, menumbuhkan kegiatan kesenian di Kota Metro itu khususnya gitu. Dan di bidang kesenian kan karena memang kayak saya punya kewajiban nih untuk mengembangkan di bidang saya gitu. Jadi kayak ya itu subsidi sila gitu. Ada juga donatur, orang baik yang memberikan donatur gitu. Ya alhamdulillah masih terus berjalan Mbak gitu. Kalau untuk adik-adik disabilitas, insya Allah sampai sejauh ini kami nggak mengenakan biaya ketika pelatihan gitu. Mereka datang dengan senang hati. Masya Allah, keren banget. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi Kak Anggi dan Kak Iqbal ya. Baiklah pemirsa yang menyimak, kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Tetap di Devika TV. Baiklah, masih bersama Ibu Puspita, pemirsa Nemu Nyimah di program kali ini. Tentunya tadi kita sudah membahas tentang apa sih Sekolah Seni Payungi. Oke, dan kita lanjut lagi ya dengan tema kita hari ini, Sekolah Seni Payungi. Masih dengan Kak Anggi dan juga Kak Iqbal. Oke, baik Kak Anggi. Nah, tadi kita sudah tahu nih ya beberapa kegiatan-kegiatan dari adik-adik disabilitas ya, dan juga beberapa programnya. Nah, itu apakah ada tantangan tersendiri Kak Anggi untuk mengajarkan dengan adik-adik kita itu sendiri? Tentu tantangan ini lebih ke apa ya, keperbedaan ini ya, latar belakang mereka gitu. Misal kalau adik-adik tunarungu, kita perlu melambatkan kata-kata. Mereka tuh sebenarnya bisa membaca apa yang kita bicarakan, tapi dengan kalimat yang lebih lambat, lalu intonasi apa ya, bibir dan lidah itu, misal kayak kamu mau lukis apa, jadi lidah kita itu digerakkan juga biar mereka membaca gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dengan bahasa isyarat gitu. Kayak kita juga perlu belajar kayak bahasa isyarat, kayak nama gini, nama kamu siapa gitu. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, itu bapak-bapak tuh kumis gitu, ibu-ibu tuh dari anting kayak gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu ternyata bisa menyenangkan mereka. Ternyata kita bisa komunikasi dengan orang normal loh gitu. Itu juga kayak lebih menambah motivasi mereka gitu. Itu yang dari adik-adik tunarungu gitu. Kalau dari adik-adik Down syndrome atau DI atau disabilitas intelektual, kita perlu pendekatan secara apa ya, secara sikap, secara ramah tamahan ya gitu. Karena mereka itu, kalau adik-adik DS itu kan
ceria, anaknya ceria gitu, pernah senyum. Tapi kalau kita sekalinya nggak, kayak kita lupa gitu disapa, halo Kak Anggi gitu, terus kita kayak lagi ngobrol orang lain, kita menghiraukan dia, besoknya dia nggak mau ngomong lagi sama kita gitu. Jadi kita ramahnya kita harus dibalikin, dan itu mereka tuh bisa banget baca karakter orang. Jadi siapa yang tulus, siapa yang cuman sebatas memanfaatkan kadang-kadang suasana kayak gitu. Itu mereka karena udah sering ya ketemu orang-orang gitu kan, jadi mereka tuh bisa filter sebenarnya gitu. Keren. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini mereka ya makin seneng lah di sini, dan kami juga makin happy juga. Seru gitu, seru, lebih ke seru sih. Untuk pertama emang agak berat, tapi ternyata malah seru gitu. Iya, benar sekali. Dan untuk mempelajari bahasa isyaratnya itu sendiri tuh sulit apa mudah, Kak? Ya sejauh ini masih kita agak kesusahan ya gitu, karena pertama nggak ada guru. Ketika kita mau tanya ke orang tuanya, ternyata orang tuanya juga masih belajar juga, dan dalam artian di rumah itu komunikasinya nggak sebanyak yang di luar. Bahkan kemarin orang tuanya tuh heran, loh di sini aktif gitu. Jadi kayak bahasa isyarat kan mereka kumpul sama sesama ini ya, apa tunarungu, peruparungu, kalau kami nyebut peruparungu gitu. Jadi mereka ngobrol bahas soal lukisan gitu, pakai bahasa isyarat. Ibu-ibunya pada seneng, dampinginnya ngeliat gitu ya, Allah ternyata anak saya tuh seceria ini gitu. Kalau di rumah mungkin karena emang susah untuk ngobrol gitu, mungkin lebih diem gitu ya. Tapi di Payungi, di sekolah seni Payungi mereka aktif, ceria gitu. Itu kesusahan mungkin karena nggak ada guru gitu, masih nggak ada guru. Kita masih belajar secara dari internet, lalu komunikasi dari anaknya juga kan kita belajar, oh dia ngisaratin ini buat ini, itu kan kita belajar dari situ juga. Ya, keren banget sih. Tanpa guru belajar otodidak demi program-program yang dijalankan. Masya Allah, luar biasa banget. Makasih ya Kak Anggi. Oke, kita beralih ke Kak Iqbal dulu deh ya. Oke, Kak Iqbal, kan ada tuh di salah satu program di sekolah seni Payungi ini barista rungu. Iya, barista rungu. Sama rempah rungu ya. Nah, itu bisa diceritain nggak sih kok bisa ada program-program itu? Jadi sebenarnya bukan ya. Jadi program ini lahir karena ada mereka ke depannya mau seperti apa sih gitu. Mereka ke depannya kan bakal mandiri. Nah, mau berbuat mandiri itu seperti apa? Akhirnya kita buatin, oh ya udah, kalau enggak kita buatin mereka usaha juga supaya mereka lebih mandiri, supaya mereka lebih apa ya, kedepannya itu lebih, ketika orang tuanya lagi enggak, maaf ngomong, sudah tidak mendampingi mereka lagi, mereka sudah punya apa ya, kegiatan atau aktivitas atau ilmu yang udah kita kasih gitu. Makanya ada rempah rungu dan barista rungu. Barista rungu sendiri pun kita alatnya pun proper gitu, misalnya alat barista dan lain-lain yang ada di kafe juga kita punya sebenarnya. Terus kalau rempah rungu itu ceritanya, kita waktu itu pernah main ke salah satu daerah, pokoknya ada di Jawa gitu. Itu namanya Kopi Sunyi, kalau nanti bisa tahu. Dan di situ ada semua ya anak-anak tunarungu. Jadi kita terinspirasi dari situ. Oh iya, mungkin hari Minggu pagi anak-anak ini jualan aja deh gitu. Mungkin seperti itu kalau program apa barista rungu sama rempah rungunya. Rempah rungu. Untuk rempah rungunya itu sendiri apa kegiatannya? Jualannya itu lucu-lucu pokoknya, bukan lucu-lucu ya, maksudnya jualannya tuh kayak ayam jerit, karena mereka tuh rindu suara-suara gitu loh. Akhirnya kita ngasih nama menu itu ya nama-nama yang unsur suara, kayak jahe jerit ya, jahe jerit, terus ayam lengkuas lengking. Ayam lengkuas lengking, pokoknya yang unsurnya dia ada unsur suara gitu. Baik. Keren banget sih, tapi sangat membuat produktif ya mereka dari anak-anak disabilitas itu sendiri. Oke, selain itu kan juga ada namanya tarian-tarian juga dipelajari ya. Nah, salah satu ciptaan tariannya itu apa, Kak? Tari majongan, manjau, mejong, mengan. Ini maaf ya kalau aku bukan, ini nanti maaf kalau aku kan bukan asli gitu ya. Mohon maaf. Itu kan memang dulu manjau, mejong, mengan itu orang ke Payungi itu datang kan manjau, mejong itu duduk, mereka duduk, habis itu mereka makan. Akhirnya terciptalah tarian manjau, mejong, mengan itu tadi dari melihat aktivitas para pengunjung gitu. Yang akhirnya kita tarikan sebagai tari persembahan ketika kalau ada kayak menteri-menteri kemarin kan datang ke Payungi. Itu kita jadikan tari
ya bukan persembahan ya, intinya tari penyambutan untuk mereka gitu. Oke, untuk mempelajari tariannya itu sendiri itu siapa Kak yang melatih mereka? Kebetulan saya punya koreografer, jadi saya cuman ngasih pola lantainya gini-gini, nanti yang ngajarin itu koreografer gitu. Jadi apa ya, intinya mereka itu, mohon maaf kalau yang rungu ataupun yang itu kan agak bingung ya, kita harus pakai waga, harus tuh. Ya itu kan harus pakai mereka kan nggak dengar ketukan, nggak dengar musiknya itu seperti apa, nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau tetap harus ada koreografer yang kayak yang kayak gitu, yang kayak kondektur lah di depannya kayak gitu. Yang akhirnya ya mau nggak mau ya kita juga harus effort juga ya, mengeluarkan ekstra tenaga ya. Tapi keren banget sih. Itu untuk siswa mungkin ya, siswa yang ada di sekolah seni payung itu ada berapa banyak Kak kira-kira? Banyak kalau ya? Maksudnya gini, itu bukan siswa yang terdaftar, mereka itu siswa yang berkoalisi, maksudnya yang berkolaborasi sama payungi yang bersedia. Kebanyakan dari sekolah negeri sebenarnya, SLB ataupun sekolah-sekolah luar biasa yang ada di lingkup Metro Lampung Timur, ataupun mungkin anak disabilitas dari daerah Lampung Tengah pun ada ya. Jadi kalau 60 lebih ya? Lebih. Keren banget sih. Itu di hari apa aja Kak untuk berkumpulnya? Minggu. Kalau untuk yang pasti minggu. Cuman kita punya gini, kita kalau di WA misalnya orang tua, tapi nggak di hari yang Senin sampai Kamis ya. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Minggu, ketika orang tua, Kak, anak saya butuh ini dong pendampingan untuk ini, nah kita siap. Selagi nggak mendadak hari itu juga WA nggak bisa. Maksudnya karena kita kan punya jadwal, yang anak itu sebelumnya punya jadwal juga gitu. Yang akhirnya nanti takutnya kita mengiyakan tabrakan. Oke, baik, kita nanti lanjut lagi ya Kak Iqbal ya. Baiklah pemirsa, Menyimak akan kembali lagi tentunya dengan cerita yang menarik ya dari para pengurus sekolah seni payung ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Menyimak. Ya, masih bersama Ibu Puspita, pemirsa Menyimak, dan tentunya kita telah melihat tadi ya tari majongan, manjau mejong mengan ya. Tentunya itu salah satu karya dari sekolah seni payungi. Oke, kita mau tanya-tanya nih ya tentang apa aja sih filosofi yang ada di tarian itu. Dan langsung aja kita tanya sama Kak Iqbal. Oke. Kak Iqbal, apa sih filosofi dari tarian itu sendiri? Kalau tadi kan secara filosofi, secara kita bahas kenapa manjau mejong mengan itu tadi kan, kenapa duduk, datang, terus makan. Sebenarnya di tarian itu sendiri, majongan itu sendiri, kita banyak aspek yang bakal kita masukin, karena hal-hal kayak suguhan itu harus seperti apa sih ketika kita menyuguhkan sesuatu, kita nggak mungkin yang asal-asalan. Makanya ketika mereka duduk, mereka disambut dengan bangku, atau mereka disambut dengan mencari tempat untuk mereka duduk di tempat itu, di payungi khususnya gitu ya. Karena kan kita bahasnya ini tari majongannya untuk payungi gitu. Maksudnya gini, ketika tari majongan itu lahir, itu kita cuman aspeknya yaudah karena datang, duduk, makan, ya udah buatlah kita itu. Tapi setelah lama kita gali, akhirnya terciptalah tadi itu musik majongan, yang tari pertama yang dari gerak duduk, yang seolah-olah keanggunannya sang wanita yang penari ya. Maksudnya penari tadi itu 5 orang itu tadi itu dari IAIN itu. Jadi UKM, kalau bahasanya unit kegiatan mahasiswa di IAIN Metro gitu. Jadi kita ngambil mereka, bukan mengambil, kita melatih mereka pola lantai, koreografer sampai selesai, yang akhirnya jadilah tari majongan itu sendiri gitu.
Ya, keren banget sih. Ya, oke. Dan dari filosofinya tadi kita udah tahu ya, dari dia datang, duduk, ya lalu tadi itu makan, ya berarti dijamu ya. Oke. Dan sekarang nih Kak, untuk rencana mungkin ke depannya, ada nggak sih niatan untuk membuat tari-tari kreasi lainnya? Kalau sementara tari belum, tapi kalau yang mendekati ini karena Payungi bentar lagi kan ulang tahun yang ke-6. Baik. Jadi bulan 28 November ya, Oktober ya, 28 pokoknya Sumpah Pemuda 28 Oktober bakal ulang tahun. Biasanya Payung itu 1 bulan full itu pasti ada acara. Nah mungkin dari situ kita nanti bakal combine antara anak-anak disabilitas sama yang normal, kita bakal ada kayak drama musikal gitu mungkin. Karena selama ini kita masih ngumpulin mereka, karena gini, anak disabilitas itu sangat sensitif ketika mereka tidak digabungkan dengan sesamanya. Maksudku masalah rungu ketemu rungu masih enak, rungu ketemu Down syndrome susah, rungu ketemu yang normal kayak kita aja seolah-olah mereka bilangin kita, seolah-olah mereka ini, yang akhirnya kita juga berpikir untuk gimana sih cara ngemas supaya bisa jadi sebuah drama musikal untuk nantinya gitu di hari ulang tahun Payungi, khususnya di tanggal 28 di Sumpah Pemuda itu. Sebenarnya gitu. Tapi kita usahakan, kita pasti bakal ada kegiatan itu. Oke, baik. Dan menurut Kak Iqbal ini sendiri deh, pengalaman yang paling berkesan mungkin di saat melatih adik-adik disabilitas kita? Pengalaman berkesan ketika mereka seneng lihat bule. Waktu itu pernah ada bule datang. Mereka itu sangat antusias sekali melihat tubuh kan bule kan ya, besar, tinggi, putih, terus habis itu rambutnya warna pirang. Waktu itu kebetulan dari mana gitu kita nggak tahu, dia memang bule yang pirang gitu. Dan itu effortnya anak-anak itu melihat mereka dan mereka mau dipeluk gitu tuh, nah itu kena menurutku gitu. Akhirnya kok sampai bule aja mau meluk anak Down syndrome ataupun yang disabilitas intelektual kayak gitu. Yang akhirnya aku juga udah, akhirnya aku fokus lah, udah nggak apa-apa. Keren banget sih. Jadi hati Kak Iqbal tulus banget ya untuk anak-anak disabilitas. Amin. Kalau untuk Kak Anggi sendiri nih, apa pengalaman yang paling berkesan mungkin saat melatih adik-adik disabilitas kita? Pengalaman berkesan tuh ketika berhasil mereka menjualkan karya gitu. Jadi pengalaman pertama juga buat kita, buat dia gitu. Kita ngajarin anak disabilitas, anak difabel, ternyata berhasil ada laku gitu. Kemarin sampai lukisan sih, terkhusus lukisan. Kalau saya bidang lukis, bidang seni rupa gitu kan biasanya. Nah, salah satunya karyanya Desya itu laku sejumlah 11 lukisan. Jadi kita kan mengupayakan ada galeri rungu, galeri teman-teman disabilitas ini kita pajang, karena setiap hari Minggu itu kan sekitaran 2.000 sampai 5.000 orang ke Payung itu. Jadi ya alhamdulillah ada yang berminat gitu. Jadi kita tidak hanya semata-mata ngasih ilmunya aja, tapi mencoba mengusahakan distribusi ke konsumen langsung gitu. Oke, keren banget sih. Oke, untuk yang terakhir mungkin ya, harapan untuk sekolah seni Payungi itu sendiri, mungkin dari Kak Anggi nih. Harapan saya sebenarnya dari awal sekolah seni Payungi terbentuk pengennya bukan ingin menciptakan seniman gitu, tapi ingin mengubah istilahnya karakter kota di masa depan gitu. Dalam artian gini, ketika anak-anak zaman sekarang ini kita biasakan dengan kesenian gitu, kedepannya mereka ketika mau jadi profesi apapun akan ada unsur seni di situ. Misal mereka jadi di bidang bangunan yang akan berkesenian, ada yang di bidang pemerintahan juga mengelola pemerintah dengan ada unsur seni yang dimasukkan seperti itu kan merubah gitu. Dan harapan saya juga nanti bisa ke kayak Solo, Jogja yang unsur keseniannya juga sangat tinggi. Iya, sangat kental ya. Oke, baik, keren banget untuk Kak Anggi. Oke, dan untuk Kak Iqbal sendiri nih, apa harapannya? Harapan untuk sekolah seni. Iya. Jadi harapan untuk sekolah seni saya khususnya itu gini, biar
apa ya, biar semua orang yang ada di, mau baik di metro nggak di metro, mau dimanapun tempatnya, kalau mau gabung di sekolah seni, monggo, kami terbuka luas, kami terbuka bebas, nggak masalah mau dari manapun. Kita nggak mendomisilikan, oh selain metro nggak bisa, nggak. Iya. Siapapun bisa ke sana. Dan harapannya ya, berharap ya semoga ada orang tua yang sadar seperti orang tua yang ada di Payung, misalnya orang tua yang anaknya disabilitas gitu, maksudnya jangan takut kalau anaknya itu memang punya kekurangan sesuatu, karena aku yakin mereka itu intinya malaikat yang dikirim ke bumi biar diurusin, biar bawa kita ke surga gitu. Masya Allah, mereka adalah orang-orang istimewa. Iya, benar sekali. Wah, kita udah ke penghujung program nih Kak. Makasih banyak kami ucapin untuk Kak Anggi dan juga Kak Iqbal udah jauh-jauh datang dari Metro ya untuk mengedukasi masyarakat, memberikan arahan ya. Keren banget sih. Support banget ya. Oke, makasih banyak ya Kak ya. Oke, baiklah pemirsa Nemu Nyimah, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih ya untuk kepada narasumber dan juga pemirsa yang sudah stay tentunya ya menyaksikan Nyimah kali ini. Dan Sekolah Seni Payung ini juga telah membuktikan bahwa seni adalah bahasa universal yang bisa menyatukan kita semua, melintasi batas fisik dan sosial, dan juga melalui pelatihan seperti melukis spot hingga tari kreasi. Kegiatan ini juga mengingatkan kita bahwa seni adalah hak semua orang dan juga tindakan yang nyata yang bisa kita rasakan bersama. Terima kasih atas kebersamaannya dan jangan kemana-mana karena setelah ini ada program yang menarik yang akan menemani Anda. Ayu Puspita pamit undur diri dan salam kebudayaan.